Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Ali di pelajaran PAI untuk kelas 2. Ini adalah bab terakhir dari buku BSE ya, yang update terakhir ya. Pelajaran 12, hidup damai. Untuk pembahasan yang lain ya, dari awal sampai akhir sudah Pak Ali bikinkan playlistnya ya. Ini adalah playlistnya. Dengan menggunakan playlist, pembahasan bisa dapatkan secara urut dan runtut. Gunakan playlist ini biar enak ya. Linknya ada di bawah di kolom deskripsi. Seperti biasa, sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nah, di pelajaran 12 ini kita akan belajar hidup damai. Oke, mari kita baca sama-sama ya. Sikap damai Nabi Ishak. Nabi Ishak alaihissalam adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau terkenal nabi yang ramah pada kaumnya. Nabi Ishak sangat sayang pada keluarga dan anak-anaknya. Ketika ada perselisihan dalam keluarga, beliau selesaikan dengan cara damai. Nah, kita harus mencontoh ini. Apabila ada perselisihan, kita juga harus ya mengambil cara damai, santun dan bijaksana. Nabi Ishak alaihissalam selalu mementingkan keselamatan umatnya, keluarganya dan anak-anaknya. Bagaimana sikapku? Sikap kita harus bersyukur diberi kedamaian. Sungguh dalam suasana tidak damai itu tidak enak. Nah, damai seperti ini sangat menyenangkan. Kita harus mensyukuri dengan cara menjaga agar kedamaian itu selalu terjaga. Menjaga kedamaian selalu terjaga. Kalimatnya agak nggak enak ya, tapi memang gitulah. Ya, kita harus selalu senantiasa menjaga kedamaian. Ayo kerjakan, amati, ceritakan gambar berikut. Nah, di sini apabila kita bertemu Bapak Guru, kita ucapkan salam dan cium tangan ya. Apabila bertemu guru, ucapkan salam dan cium tangan. Dan cium tangan. Nah, ini membuat hati kita itu terasa damai. Hati guru juga terasa damai. Guru itu sangat senang apabila dihargai oleh muridnya. Dengan apa? Disapa, bukan malah pura-pura nggak tahu ada Pak Guru, sembunyi-sembunyi. Jangan gitu ya. Jadi kalau ada guru, paling tidak ucapkan salam. Assalamualaikum Pak Guru, atau assalamualaikum Bu Guru, gitu ya. Akan lebih baik lagi kalau kita juga berjabat tangan ya dan mencium tangannya. Insya Allah aku bisa. Beri tanda centang di kolom iya atau tidak. Aku harus hidup rukun dan damai. Iya, kita harus hidup rukun dan damai ya. Rukun itu enak, segalanya akan menjadi lebih menyenangkan ya, lebih menenangkan apabila kita damai dan rukun tentu saja ya. Aku tidak boleh berbuat curang pada teman. Iya, tidak boleh kita berbuat curang, karena berbuat curang akan memicu perselisihan. Nah, kalau kita sudah berselisih artinya kita jadi tidak damai ya kan. Nah, aku bersyukur diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur itu adalah perintah Allah. Dan orang-orang yang bersyukur itu disukai sama Allah. Nikmatnya akan ditambah loh apabila kita bersyukur, luar biasa ya. Subhanallah.
Aku selalu rukun dengan sesama anggota keluarga di rumah. Iya dong, kita di rumah rukun, dengan tetangga rukun, dengan teman-teman rukun. Kalau kita menjaga kerukunan, hati damai, bahagia rasanya, ya kan? Ayo berlatih. Berlatih satu. Coba ceritakan dengan singkat kisah teladan Nabi Ishak alaihissalam. Nabi Ishak alaihissalam adalah orang yang selalu menjaga kedamaian, penuh kasih sayang, ya. Nah, di sini sudah disebutkan. Yang pertama ya jelas utusan Allah, terkenal ramah pada kaumnya dan sayang keluarga dan anak-anaknya. Ya, boleh terus gitu. Nabi Ishak alaihissalam adalah utusan Allah yang kita ambil dari sini ya, sangat sayang kepada keluarga. Ini sangat sayang dan mementingkan keselamatan umatnya, sangat sayang dan mementingkan kepentingan umatnya dan keluarganya, termasuk anak-anaknya ya. Jadi Nabi Isa adalah Nabi yang penuh kasih sayang. Istilah dengan jawaban singkat dan benar, Nabi Ishak adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ishak terkenal nabi yang sayang pada kaumnya. Ya. Nah, kita sebagai orang yang sangat menghargai beliau, bagaimana cara kita menghargainya? Dengan menteladaninya, yaitu menumbuhkan kasih sayang di dada kita, ya. Sayang dan ramah, ya. Sayang dan ramah, ya, pada kaumnya. Nabi Ishak sangat pada keluarga dan anak-anaknya. Sangat apa? Sangat sayang dong. Nabi Ishak selalu mementingkan kepentingan umatnya, keluarganya dan anak-anaknya. Ya. Jadi kepentingan atau keselamatan gitu ya, enak, keselamatan. Kan sudah ada kepentingan, kita nggak usah ulang kepentingan lagi, keselamatan. Nah, ini lebih enak. Ayo berlatih 3, amati dan ceritakan gambar berikut. Gambar tersebut menunjukkan 3 anak yang ini teman atau saudara ya. Gambar tersebut 3 sahabat yang saling menyayangi mungkin ya, atau kakak dalam keluarga ya. Kita harus sayang dengan saudara kita, gitu aja. Kita harus 3 anak yang saling menyayangi gitu ya, menunjukkan 3 anak yang saling menyayangi. Tiga anak yang saling menyayangi. Nah, terlihat ya, mereka ngobrol, bercanda ya, saling menyayangi. Kelihatannya kakak adik ini. Buatlah 2 kelompok, masing-masing kelompok berdiskusi tentang situasi rukun dan damai di lingkungan rumah. Mengapa rukun dan damai bisa dijaga? Ya, kerukunan dan kedamaian di rumah. Kita ya berbagi, bermain bersama ya, bermain bersama dengan ya saudara ya,
dan teman-teman lainnya ya, di lingkungan rumah ya, saudara dan teman-teman dan tetangga. Nah, ini jawaban pertama ya, rukun damai di lingkungan rumah. Misalnya itu, mengapa rukun dan damai itu bisa dijaga? Ya, ya, yang biru ini karena ya, ini pertanyaan pertama gitu aja ya. Ini yang kedua, karena kenapa bisa jaga? Karena kita tindakan kita bisa melakukan tindakan ya yang ya membuat suasana rukun dan damai, suasana rukun dan damai. Misalnya berbagi mainan. Nah, berbagi mainan ya. Jadi kalau punya mainan jangan dimainkan sendiri, cari teman lebih menyenangkan. Tuliskan komentar atau pendapat tentang jawaban anak ya. Bisa jawabannya lain, ini hanya contoh ya. Kalian cari jawaban versi kalian sendiri. Itu contoh yang diberikan Pak Ali ya. Assalam. Assalam artinya Allah Maha Pemberi keselamatan. Assalam. Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan setiap hambanya dari berbagai kesulitan. Ya, kalau kita kesulitan, kita diberi keselamatan sama Allah ya. Kita harus yakin ya. Dengan berdoa kepada Allah semua kesulitan akan diringankan. Keselamatan hanya milik Allah. Hanya Allah yang dapat memberi keselamatan. Kita harus selalu memohon dan berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa itu hanya kepada Allah agar diberi keselamatan dan dijauhkan dari perbuatan tercela kepada orang lain ya. Nah, kegiatanku buatlah satu kelas menjadi beberapa kelompok. Satu kelompok terdiri dari 4 anak. Tugas kelompok mencatat hasil pengamatan dan pengalaman tentang manfaat dari membantu dan menyelamatkan orang lain. Manfaatnya apa? Kita lebih disukai ya, kita lebih disukai orang lain ya. Manfaat yang kedua ya, Allah mencintai kita ya. Pengalaman manfaat membantu ya. Apa Allah lebih mencintai kita, mencintai kita ya, meringankan penderitaan orang lain. Meringankan penderitaan orang lain, hati kita merasa senang. Setelah menolong orang itu hati juga senang, kita merasa bahagia ya, lebih bagus bahagia. Nah, ayo kerjakan. Tugas 1, amati gambar berikut, kerjakan dengan kelompokmu. Wah, ini membantu teman yang sedang kecelakaan, berdoa. Nah, amati tugas berikut ini. Isilah kolom keterangan sesuai dengan gambar. Ya, membantu teman yang membutuhkan. Teman yang kesusahan ya, yang kesusahan. Ya, selalu bersyukur dan berdoa. Yang B ya, selalu bersyukur dan berdoa. Dan berdoa. Ya, menjaga perdamaian dengan teman.
atau kerukunan ya dengan teman ya. Nah, kerukunan akan membawa kebahagiaan. Kalau rukun kayak gini kan bahagia ya, membawa kebahagiaan. Nah, lihat di sini, wow, wajahnya semuanya bahagia ya, rukun. Insya Allah aku bisa. Beri tanda centang di kolom iya atau tidak. Aku harus menghindari perbuatan jahat kepada orang lain. Iya, kita harus menghindari perbuatan jahat. Aku harus menghindari perbuatan yang mencelakakan orang lain. Iya dong. Aku harus menolong dengan ikhlas. Betul ya. Kita menolong itu karena Allah, bukan karena ingin dipuji, ya kan? Aku harus berdoa memohon pertolongan Allah. Aku tidak boleh mencela orang lain. Iya ini. Aku tidak boleh menghina orang lain. Iya, betul. Lafalkan assalam dan artinya lakukan bergantian dengan temanmu. Ya. Nah, ini lafalnya. Ada huruf hijaiyah di sini. Assalam, aja tasjidnya gini, ada penekanan di sinnya ya. Assalam. Ya. Sekali lagi, assalam, pemberi keselamatan. Nah, kita kembali ke sini lagi. Kurang ke atas. Assalam, pemberi keselamatan. Itu adalah Asmaul Husna atau nama-nama Allah. Ya, totalnya ada 99, ada di halaman depan di Al-Quran ya. Tugas kelompok siswa yang telah berdiskusi tentang membantu menyelamatkan orang lain pada rubrik kegiatan halaman 84, masing-masing kelompok perwakilan menyampaikan hasil diskusinya. Nah, kita harus berani menyampaikan pendapat atau hasil pemikiran kita di depan kelas. Kalian harus berlatih ya, memberanikan diri untuk berbicara di depan kelas. Komentar orang tua, tuliskan komentar pendapat tentang jawaban anak pada rubrik insya Allah aku bisa ya. Nah, ini kita sudah di halaman 93. Ini juga akhir dari bab ini ya. Nanti insya Allah setelah ini akan kita bahas tentang pengayaan. Untuk video ini cukup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.